Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar sedap, pakai salam, pakai daun salam. Ntar kalau udah kelar, yuk kita bagi-bagi. Saya sudah semangat mengucap salam, ini salamnya ahli surga. Kalau nggak dijawab, maka saya harus ulang sekali lagi. Jadi menjawab salam, saya doain ya, jalan-jalan ke kayu manis, jangan lupa beli mangga yang ganteng dan manis, kita reuni di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul semuanya. Salam sejahtera dan salam yang salam sehat, salam cinta. Oke, sekarang yang bocor ditutup. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya masih tetap semangat untuk membersamai Bapak Ibu semuanya dalam rangka mengaktifkan apa yang kita miliki, anugerah Allah, dan kemudian memaksimalkan pemberdayaan di masyarakat dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan. Dan hari ini terima kasih kepada Pokja 3, ya, tepuk tangan dan apresiasi sedikitnya atas upaya yang dilakukan dalam rangka mencerdaskan. Dan ini kolaborasi ya, Pak Musin Mbak Uce, saya undang juga Kelurahan Sehat, FKKS, FKDS untuk melakukan satu hari ini saya mengucap terima kasih kepada Bu Fat, ya, Kabid Pokja 3, Bu Eni dan teman-teman, ada Bu Upi, Bu Eva dan yang lain-lain semuanya, atas terselenggaranya ini juga didukung oleh Ibu Kabid DP3AP2KB, ya, ini dinas baru nih Mbak Usha, agak-agak susah. Ibu Dokter Gigi Nesi dengan seluruh timnya, serta Ibu Kadinkes, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Mari, yang sudah juga ikut urun pengayaan tadi yang sudah disampaikan kepada semua yang hadir, khususnya Pokja 3, dan kemudian ada juga dari FKDS, FKKS, dan Pokja Kelurahan Sehat, dan semua yang hadir tanpa yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu karena ada juga tadi nampak sekilas ada bupasi dari beberapa kelurahan, ya. Seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, ya, Ibu Kodir anaknya kembar, ibu-ibu yang hadir bapak ibu yang hadir, apa kabar? Dan tak lupa juga terima kasih atas wawasan yang telah diberikan, begitupun juga contoh-contoh teknis kepada Ayuwas, Ibu Usniati Umaya atau Mbak Ushe, dan Pak Musin. Mudah-mudahan kolaborasi kita, Pak, move on dong Pak, move on. Insya Allah kita ke depan akan lebih lagi meningkatkan kualitas kita, sebagaimana kita pahami bahwa ODF ini juga menjadi tanggung jawab Pokja 3, tim penggerak PKK, di samping Kota Sehat yang sekarang sedang melakukan berbagai upaya, Pak. Insya Allah lagi pada semangat, ya. Dan terkait dengan ketahanan keluarga, maka kita pun juga tidak lepas untuk memberikan satu proses pengayaan dan penyadaran bagi kita, tim penggerak PKK, pekerja sukarelawan, kemudian juga mereka adalah orang-orang yang bergerak di kegiatan sosial, semuanya harus sudah paham. Nah, sekaligus juga kita mengulang kembali, ya, apa sih penguatan Besunting Menara melalui peningkatan kesehatan lingkungan dalam rangka penurunan stunting. Dan hari ini STBM sanitasi terpadu berbasis masyarakat tentunya harus dipahami oleh kita semua, ya, yang ujung-ujungnya kita ingin Depok sehat. Lanjut, boleh disambung, ya. Visi dan misi RPJMD Kota Depok, mudah-mudahan semuanya udah paham, ya, Depok maju, berbudaya dan sejahtera. Dan di sini kalau kita lihat di poin 1, ya, ada berwawasan lingkungan. Yang kedua, kita juga harus memanfaatkan modern dan partisipatif, ya, pengelolaan pemerintah yang modern berbasis teknologi dan hal-hal yang katakanlah yang
up to date sekarang. Tapi partisipatif kita ke masyarakat pun dituntut sekali. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, berbasis kebinekaan, ada ketahanan keluarga di mana tim penggerak PKK adalah penggerak dan pemberdayaan keluarga. Yang keempat, mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, ini ujung-ujungnya kan insya Allah kalau anak-anak bebas stunting, mereka adalah anak-anak masa depan yang mampu mandiri dan berdaya saing untuk hari esoknya. Yang kelima, mewujudkan kota sehat. Nah, ini kan sangat erat kaitannya Depok gitu loh, gitu, pinggiran ibu kota Jakarta, tapi kok masih ada ODF gitu ya, jamban liar dan yang lain-lain. Dan kemudian juga kita sebagai warga untuk tertib, patuh, mengikuti aturan-aturan yang baik, hingga kita mendapatkan penghargaan juga kemarin sebagai living smart, yaitu kota yang nyaman, hunian yang tentunya juga membuat kita betah di dalamnya. Nah, harapan-harapan kita inilah yang kita inginkan. Kenapa kemudian juga hari ini Pokja 3, Bu Eni dan kawan-kawan menggagas kegiatan, ayo, saya bilang undang IWOS, dan semangat ya, dan terima kasih Pak Musin, Mbak Usha, udah memberikan banyak wawasan kepada kita. Nah, lanjut. Jika kita berbicara masalah kedepokan, kekinian, kedisinian adalah tanggung jawab bersama. Regulasi pembangunan ketahanan keluarga ini pun juga harus dipahami karena Depok sebagai inisiator dan ini diikuti oleh kota-kota yang lain gitu ya. Perda tentang penyelenggaraan kota layak anak. Kemudian perda tentang peningkatan ketahanan keluarga. Maka bicara masalah STBM, ODF, kita pun juga harus mulai menyasar mereka para emak-emak gitu hingga insya Allah kalau kemudian mereka paham, mereka juga ingin hidup sehat, maka keluarganya pun harus kita bangun. Lanjut. Nah, ini stunting ya. Jadi bicara masalah stunting, apa sih ngomong stunting mulu katanya gitu ya. Ini isu nasional karena Depok pun juga masih menyisakan 3,5% Mbak Use, Pak Musin ya. Jadi 3.500-an lah anak-anak. Jadi kalau kemudian ada yang beranggapan Pak Lurah, aduh ngapain sih ngurusin anak-anak orang lagi gitu ya. Ngurusin anak sendiri juga udahlah masing-masing aja. Tapi kita membayangkan ketika kemudian stunting ini kita diamkan dan tidak menjadi satu fokus pembangunan pemerintah, 3.000-an lebih anak-anak ini ya, mereka nggak memiliki satu kesempatan untuk bisa sekolah tinggi, mereka menjadi anak yang sakit, kemudian mereka remaja menjadi tidak produktif, bahkan anak-anaknya nanti melahirkan anak-anak kuntet-kuntet berikutnya karena memang cikal bakalnya ada gitu ya. Nah ini ya menjadi salah satu perhatian. Bayangkan kalau kemudian mereka tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, menjadi preman, muncullah permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi ayat yang saya kutip pun An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kita takutlah, khawatirlah, kita punya tanggung jawab nanti akan meninggalkan anak-anak keturunan bahkan bangsa ini ya, mereka yang lost generation. Mereka yang kemudian berpikir cetek, kemudian juga mereka menjadi anak-anak yang nggak berkualitas. Nah ini salah satu upaya kenapa stunting pun juga kita bidik ya. Nah, ayo ting makan apa ya. Jadi stunting itu sudah menjadi satu hal yang penting buat kita karena terjadi anak-anak yang kurang gizi ya, kemudian juga infeksi berulang, anak-anak yang sering sakit, anak-anak yang nggak kuat berpikir panjang dan yang lain-lainnya. Lanjut, ini Perpres 72 tahun 2021. Nah, sebenarnya nanti yang harus diketahui oleh kita ya, indikator spesifik dan sensitif yang ini pun juga sudah dilakukan baik kepada remaja, anak-anak bayi ya. Ini yang sedang kita upayakan ya. Perubahan perilaku memiliki peran 40%, 30% dan lingkungan yang kondusif, inilah yang kemudian membuat kesuksesan kita dalam masalah kesehatan. Maka di sini pula kita mencoba untuk melihat ya adanya satu fakta jamban yang masih belum sehat, kemudian akses air bersih,
belum lagi kemudian kalau kepesertaan KB, kenapa sih KB juga harus dipentingkan? Ya kalau kemudian mereka punya anak banyak nggak keurus gitu ya, ini kan juga menyisakan masalah buat kita ya. Kemudian jumlah anak ya lebih, ini urusan BKKBN sih, jarak kelahiran, menikah pertama kali di bawah umur, belum siap rahimnya secara fisik, secara psikis, belum lagi secara ekonomi. Nah ini pun juga akan menjadi permasalahan ya. Jadi pendidikan perempuan pun dan yang lain-lainnya. Nah ini adalah ketika perubahan perilaku ini ada, yang memang harus diupayakan oleh kita. Siapa? Kita adalah para penyuluh yang dengan hebatnya ibu-ibu kader ini luar biasa ya. Jalan-jalan ke Cinangka, pulangnya bawa laksa. Pokoknya kader-kader yang ada baik Pokja Kelurahan Sehat dan tim penggerak PKK itu hebat dan luar biasa. Nah, intervensi perubahan inilah yang sangat penting kehadiran dan kebersamaan kita untuk sama-sama yuk kita lakukan sesuatu ya. Lanjut. Nah, bahkan kita pun juga melihat profil status gizi balita di Kota Depok ini sedang digencarkan ya Mbak Ushe dan Pak Muhsin. Alhamdulillah 22 November kemarin saya sudah launching Desunting Menara. Dan kenapa pakai Desunting Menara? Karena ternyata begitu saya lihat hampir di seluruh OPD itu juga ada terkait dengan stunting. Dan kemarin juga saya sekitar sebulan lalu lah ya sudah dikukuhkan sebagai duta konvergensi penurunan stunting yang ada di Jawa Barat oleh BKKBN. Dan kemudian saya pun juga melanjutkan untuk melantik atau mengukuhkan duta Desunting Menara untuk para ibu camat dan ibu lurah. Harapannya mereka pun juga akan turun ke jalan. Ya, maksudnya ke wilayahnya, mohon maaf. Kemudian ya Desunting Menara pun sudah berjalan dari mulai diresmikan atau di launching 22, kami pun juga sudah bergerak di kecamatan yang paling tinggi adalah Bojongsari. Dan ini kami pun sedang 11 dan 63 kelurahan melakukan validasi terkait data-data yang ada. Mudah-mudahan dengan Pokja Kelurahan Sehat pun kita bisa berkolaborasi hingga peningkatan stunting ini bisa ada progresnya ya antara PKK dengan Pokja Kelurahan Sehat yang meskipun kadang-kadang orangnya mah itu juga gitu ya. Nah, pada bulan penimbangan termasuk juga Posyandu sudah mulai dilakukan karena kita pasang surut ya dengan wilayah yang cenderung memang tinggi COVID-nya, tapi alhamdulillah kami pun Pak Muhsin dan Mbak Usha, Posyandu kami alhamdulillah menjadi terbaik Jawa Barat dalam rangka persiapan untuk tingkat nasional, karena kami pun dengan kreativitas yang kami lakukan tetap Posyandu ini mencoba untuk berjalan. Pada beberapa DPRS-nya memang tidak bisa kami pungkiri karena beberapa kader pun juga terpapar. Nah, ini bulan penimbangan inilah yang kemudian nanti akan menjadi target kami untuk meningkatkan kualitas. Secara menyeluruh ya, kami pun juga berusaha untuk melihat apa sih yang menjadi kendala-kendala gitu ya, apa sih yang menjadi permasalahan dan kekurangan kami. Peningkatan secara kader, kami juga terus melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk mereka yang baru, upgrade juga bagi yang lama gitu ya, untuk bagaimana penimbangan yang benar, termasuk kami bekerja sama dengan Kepala UPTD Metrologi untuk melihat teranya nih penimbangan-timbangan ini juga masih update atau enggak. Belum lagi alhamdulillah dengan berbagai upaya 1.106 balita ya. Ini pun juga ditimbang. Dari 125, 446 balita yang terdaftar di Posyandu memiliki kartu menuju sehat dengan presentasi 83,79%. Nah, ini salah satu bukti dan terima kasih tentunya, kalau bukan kader siapa lagi memang ya yang mereka telah mewarnai dengan berbagai upaya yang sangat luar biasa. Dan sekaligus kami pun juga bagian dari inovasi tadi selain Desunting, ini sudah 3 tahun kami melakukan jambore PKK, Mbak Usha, itu saya lomba
Posyandu ya, dan ternyata luar biasa Depok itu kemarin yang mendapatkan penghargaan terbaik adalah dari salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sawangan, yaitu Posyandu Inklusi yang memberikan ruang dan tempat bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Belum lagi ini pun nih kemarin juga ya, kita dengan lomba-lombanya pun saya mencoba menyasar pidato Ibu Camat dengan bagaimana strategi Anda penurunan stunting. Begitupun juga kader kemarin baru saja melakukan lomba untuk apa sih tips-tipsnya, apa hal yang harus dilakukan. Lomba kader pun juga dengan tema adalah penurunan angka stunting. Jadi secara terpadu dan komprehensif kami pun berusaha untuk melakukan hingga akhir dari 3,5% ini ya, pada periode Agustus 2021 mudah-mudahan kita akan bisa mengurangi, dan kalau ketika saya audiensi dengan Bapak Wali, mudah-mudahan kalau syukur-syukur 1 tahun progresnya bagus, tapi juga untuk berikutnya adalah kami akan terus melanjutkan kegiatan Desunting Menara hingga targetnya zero stunting, mudah-mudahan terkabul ya, tercipta dan terwujud atas kerjasama dengan semua dinas, terutama Dinas Kesehatan, Bapeda, kemudian DP3AP2KB yang selama ini juga terus mengawal kegiatan seperti ini. Tak lupa juga dukungan dari FKDS, FKKS, Pokja Kelurahan Sehat pun juga kolaborasi bersama tim penggerak PKK, khususnya Pokja 3. Lanjut ya. Nah, profil status gizi balita Kota Depok ya, pada penimbangan balita pada bulan Agustus ini diharapkan kita pun juga presentase, memang ini ada hal yang rada miris ya, satu sisi stunting tapi sisi lain obesitas gitu ya, tapi ternyata ini pun juga ya memang secara signifikan kami berusaha melakukannya 2,4% ya, terdapat 60 balita gizi buruk dari 150.106 balita ditimbang pada periode Agustus ini. Diharapkan pun juga kita mengharapkan 0,57%. Bismillah, Allahu Akbar, semangat. Lanjut. Nah, tentunya harus dipahami oleh semua ya yang hadir di sini. Kenapa kita mencoba untuk menyasar ya kepada balita-balita stunting ya. Meskipun kalau bicara masalah ketahanan keluarga, kami pun juga mulai fokus kepada PIK-R, genre, di mana anak-anak remaja di sana ada gitu ya, kemudian kepada BKR, Bina Keluarga Balita, para orang tua. Nah, stunting harus dipahami pada kondisi balita, otak yang kondisi otak anak-anak yang stunting pun juga mengalami satu hal yang sangat memprihatinkan. Jadi kita lihat secara fisik, mental, intelektual pun juga akan terganggu, terjadi hambatan perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar, dan rendahnya produktivitas akibat stunting ini berkelanjutan. Nah, perkembangan otaknya tidak dapat juga diperbaiki. Mungkin kalau secara fisik masih mungkin, tapi kalau secara psikis atau otak ini, mohon maaf, yang orang bilang kadang IQ-nya jongkok gitu, nggak akan bisa diajak berpikir lebih lanjut. Nah, ini satu fenomena yang tentunya harus dipahami oleh kita. Kenapa gitu ya? Kayaknya ya itu mau urusan kuntet-kuntet aja gitu, tapi ternyata hal-hal yang lain nanti dia akan menjadi anak yang minder, anak yang bodoh, jadi bulian, dan yang lain-lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Lanjut. Nah, ini pula yang kemudian alur penyebab stunting ya. Kita tidak menafikan masa pandemi pun ya ada sesuatu hal yang kemudian garis kemiskinan mungkin bertambah gitu ya. Tapi hal yang lain terkait dengan STBM, penyediaan air minum dan sanitasi yang tidak layak. Nah, tadi sudah disinggung juga kan ya terkait dengan jamban, kotoran hewan. Ini nyampur kemana-mana. Belum lagi pengelolaan septic tank. Nah, ini menjadi kontaminasi kotoran tangan, tanah, air, dan makanan jadi satu nih. Ingat nggak? Dulu pernah ada kasus di Kota Depok di mana satu kelurahan itu tercemar.
Nah, ini menjadi perhatian buat kita pada diare, gatal-gatal, dan yang lain-lain. Nah, kita harapannya mudah-mudahan Depok dengan masalah ODF-nya, ya jamban sehatnya gitu ya, nanti tidak akan terjadi gitu, karena ini nih masalah-masalah yang muncul dari penyakit-penyakit ini ya, bukan sekedar diare, tapi terjadi infeksi usus karena ada banyak kuman dan bakteri. Kemudian juga protozoa dan cacing ya di dalam perutnya. Dan ini pula yang kita lihat nih menjadi stunting. Nah, kita bicara dari luar, dari yang lainnya, sumber air bersih, ketersediaan air bersih ini ya, air yang tergenang juga bisa menyebabkan malaria, belum lagi DBD ya. Kemudian akses air bersih ini pun juga bagaimana waktu produksi makanan, penggunaan air ya. Ini pun juga menjadi satu hal yang harus kita pahami dari pola asuh dan asupan makanan, dan semuanya ini akan berdampak pada ini ujungnya stunting ya. Salah satu penyebab permasalahan stunting ini menjadi salah satu perhatian karena ternyata bukan dampak hari ini, tapi 20-30 tahun anak-anak yang menderita stunting ini akan menjadi permasalahan bukan untuk keluarganya, tapi juga untuk pembangunan Kota Depok. Lanjut. Nah, hubungan sanitasi dengan gizi ya, 1000 hari pertama kehidupan ya. Ketika sanitasi tidak layak seperti ini nih ya. Nah, ini PHBS-nya berarti nggak jalan kan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ya kepada aduh nggak jelas nih tulisannya. Kecil banget. Memang di sini juga ini saya nggak bisa kebaca. Ya. Kecil-kecil. Nah, jadi hubungan sanitasi dengan gizi hari pertama kehidupan ya, dari mulai hamil sampai kemudian punya bayi ya. Nah, ini 1000 hari pertama ya, diare pada anak dan ibu hamil, sistem pencernaan rusak, gizi tidak terserap dengan baik yang mengakibatkan anak-anak gizi buruk dan akhirnya stunting. Tidak seperti pada umumnya. Lanjut. Ya. Akses terhadap sanitasi yang baik berkontribusi dalam penurunan stunting sebesar 27% ya. Kemudian ini penelitian menunjukkan potensi stunting berkurang jika ada intervensi yang terfokus pada perubahan perilaku ya. Kita mau berubah apa enggak, kita mau bergerak atau enggak. Nah, ini agent of change, agen perubahan kita dalam sanitasi dan kebersihan ya. Keluarga mempunyai akses jamban dikaitkan dengan keluarga yang melakukan BABS ya, sembarangan BAB-nya mengurangi kemungkinan stunting sebesar 23-40% pada anak usia 6-23 bulan. Perbaikan kondisi sanitasi menghemat pengeluaran 40.000 triliun ya. Nah, kita kalau bicara itu tadi anggaran yang akan terkeluarkan kalau kita juga memperhatikan tentang masa depan mereka, pengurangan belanja rumah tangga ya, kemudian juga pengurangan angka diare, peningkatan produktivitas. Nah, ini jadi mudah-mudahan kita semua tercerdaskan. Kenapa sih ngomongin stunting? Karena ini untuk masa depan anak-anak yang kita cintai ya. Lanjut. Nah, 3 komponen penanggulangan angka stunting. Pertama adalah pola asuh, jadi balik lagi kepada keluarga. Nah, di sini parenting inilah yang kita harapkan agar orang tua pun di masa pandemi enggak cuma go food di samping mahal belum tentu juga sehat ya. Dan yang bergizi itu enggak harus selalu mahal gitu kan. Ada kita bisa memanfaatkan pekarangan kita dan yang lain gitu ya, dan bahkan juga makanan lokal lebih bagus daripada yang impor gitu. Nah, pola makan inilah yang kemudian juga harus ada persentase antara karbohidrat, protein, nutrisi dan yang lain. Ini memang bidang Pokja 3 juga nih ya. Dan kemudian air bersih itu untuk cegah stunting itu penting. Nah, ini ya. Jadi diharapkan satu perubahan-perubahan ini akan bisa dilakukan ketika semua unsur ini pun juga benar-benar diperhatikan. Jadi ketika kita, mohon maaf, kemarin ketika di Bojongsari pun ternyata enggak semuanya keluarga menengah ke bawah ya yang stunting, ada terkait dengan pola asuh, mereka enggak paham. Dan ini satu hal yang menarik nih, cerita anak saya nomor 3, ketika Bunda, teman aku dulu tuh bapaknya, ibunya pejabat lah, menjadi menteri.
Ternyata ibunya sibuk, nggak pernah memperhatikan bagaimana tentang makan. Jadilah anak ini ngatur sendiri, kemudian diturutin sama mbaknya setiap hari minumnya soft drink, makanannya tuh fast food dan yang lain. Sekarang di usia seperti aku nih ya, sekitar 25-an, itu mengerikan. Jadi udah cuci darah. Nah, belum lagi hal-hal yang lain tentunya. Jadi hal yang sepele ya. Maka kemarin saya mencoba untuk membuat salah satu inovasi dengan disuntik menara. Mudah-mudahan ini mampu menghimpun satu kekuatan untuk kebaikan masa depan anak-anak kita. Ya, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan, potret kondisi lingkungan di Indonesia saat ini. Nah, seperti inilah ya. Tuh, ya, tapi di Depok mah nggak gini-gini amat ya. Tapi kadang-kadang kita kalau ngelihatnya kan di Margonda, tapi coba deh di wilayah Tugu, yang pinggiran-pinggirannya, belum lagi di Pancoran Mas, belum lagi Wacu Cipayung dan yang lain. Tapi Masya Allah gitu ya. Nah ini gitu kan, masih ada nggak kayak gini? Kayaknya enggak lah ya di Depok Mah ya. Nah ini sampai ya Allah gitu habis makan BAB ke sini, belum lagi nanti ngambil airnya dari sekitar sini. Nah jamban pun juga asal-asalan, tidak ada septic tank. Nah ini mohon maaf saya juga beberapa informasi nih ada, bukan orang nggak punya juga gitu ya, tapi ya septic tanknya itu dibuat langsung mengalir di empang. Empangnya ya untuk makanan disitulah kemudian makan mujair gurame yang kemudian saya waktu itu sempat gitu ya ngobrol-ngobrol di salah satu inilah ya petinggi-petinggi gitu, saya sampai nggak jadi makan tuh gitu karena saya tanya ini salurannya sampai kepada empang kolam ikan yang ada gitu, waduh gitu kan. Nah, belum lagi produksi sampah yang banyak didominasi oleh non-organik, ya ini pun juga menjadi permasalahan. Maka alhamdulillah Depok pun juga dengan bank-bank sampahnya di Pokja 3 keren banget ya. Kalau enggak kita udah banjir sampah lah ya. Nah ini potret kondisi di sekitar kita pun juga demikian. Nah ini keterlibatan, intervensi, baik dari semua unsur, ini pun akan mengubah sesuatu hal yang buruk menjadi baik. Bismillah dengan semangat kebersamaan. Lanjut Mbak Upi. Ya. Nah, pilar one stop BABS, stop buang air besar sembarangan ya. Awas, sanitasi yang buruk bisa disebabkan balita stunting. Tuh lihat tuh ya. Karena ini kita juga lihat nggak sehat nih airnya juga dekil warnanya keruh ya. Kemudian sekitar 4.000 warga Depok masih BAB sembarangan gitu ya. Kemudian gerakan stop buang air besar sembarangan di Depok, sisa masih 22 kelurahan lagi, semangat oke ya, mudah-mudahan kita akan memberikan dampak yang baik. Nah ini pemberitaan yang ada di seputar kita, di mana? Kota Depok gitu ya. Lanjut. Nah pilar 2, cuci tangan pakai sabun. Ada banyak hikmah ternyata sekarang kita sering cuci tangan dengan ada apa? Pandemi ya. Kemenkes hanya 50% masyarakat Indonesia punya akses cuci tangan pakai sabun. Lantas bagaimana? Ini pun juga masih PR. Makanya dengan adanya peraturan dan dari pemerintahan kita mencoba di beberapa titik kita harus menyediakan CTPS ya biar agar orang pada cuci tangan pakai sabun. Terbukti cuci tangan pakai sabun cegah penularan COVID, diare dan ISPA ya. Nah, ini pun juga dibiasakan dengan program cuci tangan pakai sabun sedunia. Kemarin juga saya ikut ke PAUD ya. Ratusan depot air minum di Depok tidak layak ya. Nah, benar nggak nih? Kalau iya, aduh PR lagi ya. Tetap semangat. Kemudian PAM, RT, pengelolaan air minum dan makan rumah tangga ya. Belasan balita dan 4 orang dewasa keracunan diduga usai menyantap makanan gizi tambahan. Nah, ini pun juga nggak sehat lagi. Makan telur balado, 21 orang keracunan di Depok. Ada apa gerangan? Nah, ini pun juga jangan-jangan gitu ya, ada masalah apa nih? Nah, ini potret bahwa pernah kejadian-kejadian yang menjadi introspeksi dan evaluasi kita. Lanjut. Yang ternyata dari 22 tahun Kota Depok dan masalah sampah yang masih menghantui.
Ini kan siapa yang bikin sampah, produknya emak-emak juga gitu. Kalau kita kemudian bisa memilih dan memilah antara organik dan non-organik, yang non-organik bisa jadi duit ketika kemudian kita kemas dengan bagus gitu ya. Jadi saya bersyukur anak saya tuh di rumah kalau habis kemasan plastik pun juga dicuci dulu Bu, sampai bersih. Kalaupun memang ini untuk berbagi nanti pemulung udah bersih Bun, katanya gitu. Belum lagi yang organiknya kita pisah. Nah ini kan PKK pun juga kayaknya harus digubrak-gubrak juga nih sejauh mana mereka perhatian soal sampah. Nah, produksi sampah naik 500 ton per hari. Aduh, kalau udah numpuk sampah jadi penyakit, itu tadi menjadi permasalahan buat kita. Wujudkan zero waste city ya. Bapak Wakil Wali Kota ajak pilah sampah dari sumbernya. Keren banget nih gitu kan. Maka pada World Clean Up Day pun kita mencoba untuk menyasar, kemarin saya juga ikut terjun ke beberapa wilayah ya Mbak Usha dan Pak Musin, ini adalah PR-PR kita karena kita ingin jaga lingkungan kita juga akan bersahabat dengan kita. Lanjut. Nggak terjadi longsor. 5 pilar terkait dengan pilar yang kelima, pengelolaan air limbah rumah tangga. Dinkes Depok nyatakan kasus keracunan air tinja jadi KLB. Nah, ini pernah terjadi nih ya tahun 2018 ya. Nah, ini pun juga masalah sanitasi. Situ di Depok rata-rata tercemar limbah rumah tangga. Waduh. Nah, ada apa gerangan? Nah, di sini kemudian para pengelola para pengurus-pengurus STBM yang saya tahu Pak Rohimin itu gencar juga ya untuk berusaha meningkatkan tugasnya ya kepada masyarakat ya. Nah, ini adalah PR-PR kita gitu ya. Gimana caranya? Idealnya kan untuk hiburan, rekreasi, yuk kita buat indah dan seterusnya. Dan kami pun ya pernah tahun yang lalu Mbak Usha ikut membersihkan Ciliwung ya, mengajak tim penggerak PKK Arung Jeram sambil melihat kiri kanan. Kiri kanan kulihat saja banyak numpuk sampah di sana. Sedih-sedih ya. Nah, ini adalah satu perhatian kita, mudah-mudahan suatu saat ketika Ciliwung sudah menjadi tempat rekreasi, otomatis kita pun juga akan bergerak mencintai lingkungan kita untuk bersih-bersihnya gitu. Lanjut. Nah, launching Desunting Menara inilah dimulai tanggal 22 November ya. Depok sukses bebas stunting mewujudkan, bukan menuju. Kalau menuju mah belum sampai. Karena kita sudah bergerak pada aksi-aksi yang benar-benar dilaksanakan kota ramah anak dengan dua sumber hukum tadi ya, Perda Kota Layak Anak dan Ketahanan Keluarga, dan ini dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kota Depok yang kita cintai, dan ini diapresiasi loh, baik Jawa Barat, oleh pusat, keterlibatan kita semuanya. Yuk berbasis masyarakat kita wujudkan Depok kota yang ramah anak, bebas stunting. Wow, ini yang kita harapkan. Lanjut. Ya, nah ini kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tak lepas dari saya mah apa atuh gitu ya kalau nggak dibantu oleh teman-teman luar biasa, meskipun ya gagasan mulai dari saya, tapi gebiar aksi stunting ini benar Desunting Menara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara massal, baik tim penggerak PKK Kota Depok, OPD terkait, stakeholder maupun masyarakat yang diliput oleh media. Dan di sini ada dari Basnas, dari Pegadaian Syariah, dari BTN Syariah, belum lagi Asosiasi Pengusaha, dari PDAM, dari BJB, ini siap berkolaborasi. Kemarin melakukan Desunting Menara, Mbak Usha, itu non APBD. Saya alhamdulillah ngemis-ngemis sama Allah dikabulkan dengan berbagai proposal untuk di wilayah tertinggi adalah di Bojongsari ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya ya. Nah, bentuk kegiatan pemberian makanan sehat bergizi kepada sasaran balita Bumil Busui, alhamdulillah dengan tim penggerak PKK, tim Ocan Bananas ya, yaitu tim ojek cantik yang siap membawa makanan anak balita, anak-anak stunting. Ini keren banget nih, pada pakai rompi ya, mereka gagah dan semangat dengan motornya, mereka bergerak melakukan kegiatan untuk bagi-bagi makanan. Kemudian tim Pokcukma Bawa Canting, ini pun juga mereka dengan yang tim Pokja 3-nya, ini Pokja 4, ini yang memasak ya. Dan alhamdulillah lagi-lagi Allah mendengar suara batin kita.
waduh nggak cukup nih Bun, gimana untuk memberikan tempat kemasannya? Alhamdulillah tuh saya personal banyak relawan-relawan donatur pun juga membantu hingga tempat kemasannya pun juga ada di Sunting Menara seperti apa namanya makanan-makanan yang bagus lah ya dikirim dengan ada nasi ya dengan bentuk lucu-lucu, anak-anak suka, ada sopnya, ada buahnya, ada pudingnya, wah keren deh ya. Kemudian pemberian sembako untuk keluarga stunting. Nah ini karena memang kita kolaborasi dengan Basnas ya, jadi alhamdulillah tim Cawan Kasih Pokja 1 pun ikut memberikan bantuan sembako kepada mereka yang masuk dalam asnaf fakir miskin untuk diberikan santunan. Edukasi peran kader dasar Wisma dalam percepatan penurunan stunting bersama tim pendamping keluarga. Nah ini TPK ini adalah program ini Mbak Usya dan Pak Musin, programnya BKKBN. BKKBN adalah tim penggerak PKK, bidan dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Itu mereka adalah relawan-relawan tim pendamping keluarga. Nah kita siap berkolaborasi terkait dengan penurunan angka stunting ini. Alhamdulillah ya. Begitupun juga tim Dawis Sahabat TPK ini pun juga kita akan bergerak bersama-sama. Lanjut. Nah, yang sudah kami lakukan memang kemarin itu untuk anggaran sementara ada di Bojongsari, tapi Sawangan pun juga akan mengikuti jejaknya, istilahnya mereka tadi berbasis masyarakat pun juga Ketua Tim Penggerak PKK dan Pak Camat sudah berjalan, begitupun juga ranking pertama Bojongsari, ranking kedua Sawangan, ranking ketiga Tapos, itu semuanya sudah siap melakukan gerakan-gerakan yang secara mandiri, begitupun juga kecamatan dan kelurahan yang lain yang kadang-kadang nggak banyak sih gitu, memang yang paling tinggi adalah di Bojongsari. Nah, kegiatan yang lain yang insya Allah akan dilaksanakan, bukan belum ya. Dawis Sahabat TPK, Dasar Wisma Satu Hati bersama tim pendamping keluarga akan melakukan satu langkah kolaborasi dan sinergitas. Gercep Canting Surga, gerakan cepat cegah stunting bersama tutor keluarga, ini Pokja 1, ini sekretariat ya, dengan data-data yang terus kami lakukan untuk updating selama ini untuk mengetahui berapa ya konkretnya ya. Kemudian Dora Masa Kini hari ini juga sedang berdongeng untuk Pokja 2 ya, dongeng untuk para orang tua agar makan sehat dan bergizi untuk cegah stunting. Nah, bersyukur saya kemarin juga bisa menggesa bekerja sama dengan DKP 3 membuat buku ADO ya. Anak Depok, oke ya, dongeng ini saya buat bukunya dan kemudian juga untuk para bunda literasi hingga bisa menjadikan satu rujukan. Sekaligus saya juga bikin lagu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat minggu ini saya juga bisa direkam ya biar bisa semuanya bisa. Hai kawan, hai teman, tahukah kalian ingin sehat kuat, perhatikan apa yang kita makan. Ingat kawan, ingat teman, dan seperti itu. Mudah-mudahan ini pun juga akan memberikan satu makna bagi nilai edukasi yang kreatif lah ya, bukan sekedar penyuluhan aja, mudah agar anak-anak pun juga suka ya. Ayo, siapa yang tahu lele? Lele gimana? Itu loh Bunda yang ada kumisnya gitu. Anak-anak kan lucu gitu kalau ngobrol seperti ini, hingga kemudian juga memberikan satu pemahaman. Dari kegiatan Pokja 3 kemarin pun juga memberikan satu pemahaman dari kader-kader yang kemudian menyasar ke rumah-rumah itu sambil memberikan edukasi baik kepada ibu hamil dan kepada anak-anaknya. Yuk, mau makan gak? Enak loh ini. Mau. Sampai kemudian terharu ibunya ketika saya berkunjung ke salah satu rumah untuk memberikan makanan besunting menara tadi. Makan laksa dengan Empok Nitama, mari laksanakan Depok sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, di sini STBM pun juga ingin kita lakukan secara kebersamaan. Dan hal yang menarik tentunya perjalanan ini memang penuh dengan perjuangan. Tapi insya Allah kami pun juga ingin terus melakukan satu langkah-langkah ke depan. Target 2023 pun mudah-mudahan ODF bisa kita terus lakukan dengan sebaik-baiknya dengan FKDS dan sampai ke bawah Pokja Kelurahan Sehat. Lanjut. Nah, contoh pelaksanaannya mungkin ini ya sekedar apa yang sudah dilaksanakan
dilaksanakan oleh kami di Kecamatan Bojongsari ya. Kemudian ini tadi nih semangatnya. Nah, ini packagingnya seperti ini nih, cakep banget ya, pakai ada stikernya, ada sunting menara, dan kemudian ini nih duta stunting ya, kemudian ini Ocan Bananas, gagah banget, seneng pada pakai oranye gitu ya, dan begitu pun juga ini duta desunting menara, Ibu Camat, Ibu Lurah, begitupun kader-kadernya di Bojongsari luar biasa. Lanjut. Nah, cawan kasih ya, ini kunjungan keluarga yang rawan dengan tanda kasih pun juga telah kami lakukan ya kepada keluarga-keluarga, yang termasuk kemarin pun juga dari Pokja 2 kami melakukan kegiatan layang gantung, pelayanan. Pokoknya ini deh, saya juga nggak tahu persis tuh singkatannya. Jadi pelatihan kepada ibu-ibu yang kami perhatikan dari mereka yang mendapatkan perhatian dari Basnas untuk dilatih mereka bisa jualan ya dengan blender dan beberapa alat untuk membuat mie, biar mereka bikin. Dan menarik sekali kemarin juga mie-nya mie bayam, mie wortel gitu ya, mie dari buah bit dan yang lain-lain. Belum lagi kemudian yang lainnya bikin bakpao, bikin siomay gitu. Itu satu hal yang menarik bahwa ini nih kita pun juga pelatihan, nah pelayanan kemandirian ekonomi keluarga jika stunting, layang gantung katanya gitu ya, pas nggak nih ya. Nah ini ya, wah antusiasnya luar biasa. Nah berharap mudah-mudahan kecamatan yang lain pun juga bisa mengkloning, mereplikasi ya apa yang telah kami lakukan, hingga selama ini sih mereka di media tuh di medsos pada banyak sekali kegiatan-kegiatan di kelurahan masing-masing. Lanjut ya. Dan Empok Cukma bawa canting. Masyarakat Depok suka makanan B2SA cegah stunting. Nah ini kan B2SA juga nggak dikenal orang masyarakat ya, tapi pokoknya menu sehat deh gitu kan. Nah harapannya, nah ini ternyata inisiasi mereka nih pada pakai celemek ya, di bajunya seragam pula, cantik-cantik gitu. Mereka memang PKK kan itu tadi tuh dengan seragam-seragamnya Masya Allah gitu ya, hingga kemudian mereka juga pada saat prosesnya pada pakai sarung tangan, maskernya nggak dilepas. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Lanjut ya. Nah ini ya, ojek cantik membawa makanan untuk anak-anak balita stunting ya. Ocan Bananas. Oh ya ya, TPK ojek cantiknya 5 rompi. Iya mudah-mudahan Bu nanti kita kolaborasi lagi ya, dan ini pun juga bisa kerjasama dengan CSR nih ya. Nah jadi ini yang mereka kemudian bergerak ya. Mohon maaf balik lagi saya pengen kasih lihat nih Mbak Usia nih. Nah ini ya, ini jadi saya lepas itu pakai kayak ya 1, 2, 3 jalan semuanya gitu ya. Nah ini semua mereka berangkat nih, Masya Allah. Kemudian mereka mendistribusikan, bukan sekedar membagi, tapi mereka juga sekaligus mengedukasi masyarakat ya. Nah, jadi insya Allah Bu, iya Bu, semuanya Cinere juga pokoknya keren deh gitu kan. Nah ini memang wilayah paling tinggi gitu. Jadi kemarin tuh ya kita launchingnya di sini, dan kita minta harapan semua kegiatan, karena target saya minimal 600 agenda yang berjalan ketika Ocan Bananas, Ocan Desunting Menara ini, insya Allah semuanya. Jadi saya apresiasi. Ini kebetulan yang memang di Bojongsari sebagai percontohan ya, di wilayah-wilayah lain juga luar biasa. Karena kayak di Mekarsari jauh sebelum Desunting Menara ini rutin melakukan satu pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi amal-amal jariah kita. Kita ingin sebagai legacy, warisan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, baik masalah ODF-nya, baik masalah stuntingnya. Ini dua hal yang saling terkait yang masih ada di Kota Depok. Lanjut. Nah, maka sebagai tim penyelenggara, tim Desunting Menara tingkat Depok pun bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Bojongsari dan stakeholder, kemarin didukung oleh ini para tim tank yang dari awal ini ada dari Bapeda, Diskominfo, DPA PMK, belum lagi tim penggerak PKK ya. Ini alhamdulillah hingga Desunting Menara ini direspon biidznillah, tentunya qadarullah benar-benar responnya bagus dan berjalan untuk sebuah kebaikan masa depan anak-anak Kota Depok. Lanjut ya. Nah,
peran PKK dalam peningkatan kesehatan lingkungan, makan laksa dengan Empok Nitama. Mari laksanakan Depok Sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, ini kita lakukan dengan pilar pertama sampai 5, pendataan ya. Ini pun juga bekerja dengan proses pemicuan, keterlibatan kampanye CTPS, kemudian pendataan sarana air minum ya di wilayah masing-masing, gerakan memilah sampah, optimalisasi bank sampah, kemudian pendataan dan pelaporan terkait dengan bagaimana sarana air limbah yang mencemari lingkungan. Dan ini tentunya dengan puskesmas ya di bawah bimbingan Dinas Kesehatan, adanya pemantauan jentik, artinya PKK, menanam tanaman untuk mengusir nyamuk juga berjalan, dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, optimalisasi PSN plus 3M plus dengan GIRI ya. Ini GIRIJ ya, gerakan satu rumah satu jumantik, itu pun juga berjalan karena di Tenggarai sekarang pun juga DPD sudah mulai ya berjalan mulai ada. Lanjut. Jadi sesungguhnya bahwa apa yang kami lakukan pun juga berangkat dari satu kesadaran bersama ingin menjadikan Depok lebih baik, dan mudah-mudahan juga ke depan kita juga dengan Depok ketahanan pangannya pun juga akan hadir sebagai upaya yang kita lakukan. Dan gerakan yang kita lakukan ini juga tidak lepas dari sebuah proses kode hatiku ya. Kota Depok sehat, Indonesia kuat ya. Jadi ini menjadi tagline kode hatiku ya. Kota Depok sehat, Indonesia kuat. Nah, mungkin itu sebagai penghujung ya dari apa yang sudah kami lakukan, Mbak Ushe dan Pak Muhsin ya. Bismillah, saya pun akan terus melakukan satu pola kerjasama dengan FKDS, FKKS, dan Pokja Kelurahan Sehat untuk mewujudkan kode hatiku adalah tanggung jawab bersama-sama ya. Makan siang pakai nasi goreng rasa terasi, cakep. Udah pada lapar kayaknya. Iya, Bunda. Udah lemes, Bunda. Dimakannya hangat-hangat pakai cabai rawit ya. Iya, mantap, lapar deh. Ya, insya Allah ya kita siap melakukan kebaikan dengan upaya sinergitas dan kolaborasi, dan tetap menjaga semangat. Oke. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya udah berkurang ya. Tadi itu udah 357 ya tembus di luar 363 biasa. tadi terakhir. Tapi karena sudah semakin siang, ya kita paham. Mudah-mudahan ini menjadi bahan rujukan dan antusiasnya tadi luar biasa kan Bu Eni. Mau dong materinya, jangan cuma disimpan ya, didiskusikan rame-rame, dan mudah-mudahan ada progres biar kita nanti di hadapan Allah sudah kutunaikan Allah. Kemudian nanti kerja-kerja kita tuh akan nampak tuh ya. Ini loh yang pernah dilakukan oleh tim penggerak PKK bersama FKDS, FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat, bukti real di masyarakat ya. Kita adalah orang-orang bekerja ya. Oke. Makasih. Terima kasih, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda. Kita kasih push buat Bunda dulu. Luar biasa semangatnya. Kita simak mendengarnya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, Bunda dan Bu Ushe dan Pak Muhsin. Mungkin saya bacakan. Yang pertama pertanyaan, namanya lupa di siapa nih, Ibu. Ini ya, Ibu Siti Sadiah ya, menanyakan apakah STBM ini ada di undang-undang. Yang pertama, nanti mungkin sekalian aja biar sekalian dijawab nanti Bu Ushe kali ya. Yang kedua, bagaimana upaya kita jika ditemukan seorang balita stunting, tapi orang tuanya menolak untuk diberikan bantuan, baik dari puskesmas atau dari kader yang ingin membantu. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap kalau ditemukan hal seperti ini. Silakan dulu mungkin yang pertama tadi untuk Bu Ushe, yang kedua mungkin Bunda bisa membahas ini. Terima kasih. Enggak, Bu Ushe dulu. Bu Ushe masih ada ya? Ya, halo Mas ya. Maaf, Bu. Ya.
Pak Muksin silakan. Iya. Bu, tadi kayaknya putus pertanyaannya, coba. STBM ada di undang-undang nggak Pak? Apa sudah diundang-undangkan atau gimana STBM ini Pak? Ada dasar hukum pelaksana STBM ini, ada yang nanya. Pak Muksinnya nggak bagus ya, jaringan. Sudah ketangkap Pak Muksin? Apakah ada undang-undang tentang STBM atau ini sebenarnya hanya kebijakan dari ini apa kementerian atau apa? Ini mungkin minta dijelaskan. Atau Bunda dulu, Bunda, mungkin Pak Muksin nggak menangkap ya ininya, jaringannya yang nggak terlalu bagus kali di sana. Halo. Ya, Bu Syah, udah nangkep Bu Syah. Oh, mungkin saya jawab dulu, nanti Pak Muksin bisa menambahkan. Kalau terkait dengan undang-undang untuk STBM itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Di situ diatur tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Mungkin Ibu sebenarnya bisa juga di-download di ini ya, di Google juga pasti ada, bisa, atau kalau misalnya nanti mau di-share, nanti kita share juga. Permenkes ya Bu ya? Iya, ada peraturan Kementerian Kesehatan. Ya, baik Bu Syah. Yang nomor 2-nya mohon Bunda kali bisa membahas masalah ini Bun, bagaimana kalau ada kasus stunting tapi orang tuanya menolak untuk diberi bantuan. Bunda di mute. Bunda Oke, ya. Tadi nggak bisa ditutup dari situ ya. Ya. Baik, ini memang persoalan Bu ya. Jadi kita pun juga mungkin pendekatannya dengan cara yang bagus. Seperti di Bojong Sari pun juga seperti itu. Ada yang menolak. Kami adalah bukan orang yang layak nggak inilah gitu kan. Karena memang ketika kita bantu itu kan memang harus ada pengisian ya. Ada satu perjanjian dengan Basnas mengisi beberapa hal, data-data dan yang lainnya gitu. Nah ini ya sebenarnya nggak apa-apa kalau memang nggak mau, tapi ya kita juga harus memberikan edukasi terkait dengan kondisi anaknya gitu. Tolong menjadi perhatian bahwa ya ini akan menjadi sesuatu hal penyesalan di masa depan ketika kita tidak memberikan asupan gizi. Ya mungkin nanti disitulah peran kita untuk memberikan penjelasan dan yang lain-lainnya gitu. Nah ini kalau terkait, mungkin itu ya yang jawaban yang tadi. Kemudian yang tadi dijawab oleh Mbak Usha, di sini dari Dinas Kesehatan masih ada nggak? Terkait dengan daya dukung STBM ini pasti juga ada perwal dan yang lain-lainnya kan terkait ODF? Tadi kayaknya udah pamit. Masih ada? Inka sudah pamit jam 10. Kalau menurut saya sih setiap kegiatan ya, termasuk yang saya aja juga ada SK-nya gitu kan, maka dukungan segala sesuatu yang bisa melahirkan satu program, anggaran, ya mau nggak mau harus ada regulasinya gitu. Apalagi tingkat nasional. Yang saya paham seperti itu ya. Saya pengen juga tadi dapat penjelasan. Dan ini hal yang menarik, waduh iya sih bagus tadi gitu. Saya juga pengen deh kalau memang saya bisa punya banyak anggaran ya untuk memberikan rompi-rompinya tadi gitu ya. Nah, ini nanti akan kolaborasi dan beberapa tuh ternyata keren kok, kecamatan-kecamatan yang lain tanpa bantuan dari PKK Kota mereka sudah berjalan tuh dengan menggandeng CSR. Nggak apa-apa kalau memang nanti di situ ada CSR-nya, logonya ditampilkan dan yang lain, insya Allah nanti bisa Bu ya. Oke. Baik, Bunda, makasih. Tadi ada yang ingin bertanya, Bu Hevi dari Tapo, silakan. Bu Hevi. Bu Hevi sudah masih ada? Tuh ya, jadi dari Pak Musyid tuh nulis tuh dari Permenkes nomor 3 tuh terkait STBM tahun 2014. Iya Bunda, mungkin sedikit nambahin, kalau di tingkat nasional itu memang Permenkes itu ya yang tadi disebutkan. Biasanya di setiap kota kabupaten itu diturunkan lagi melalui perwal atau perbuk gitu ya. Biasanya seperti itu. Tuh.
Sebentar Bu Hevi, masih ada Bu Hevi? Bu Hevi nggak bisa ini kayaknya. Ayo di unmute dulu. Udah. Terima kasih Ibu Eni dan Bunda Eli atas penjelasannya. Tadi waktu materi pertama ada pelaporan ya, kalau nggak salah pelaporan 3 bulan sebelum menikah. Nah itu saya minta penjelasannya pelaporannya kemana. Materi Ibu Dinkes ya nanti keluarga. Dalam itu bisa diajarkan Nasi tadi ya. tentang apa ya, tentang menikah ya. Terus yang kedua, apa upaya yang sudah dilakukan oleh dinas terkait, terutama untuk remaja-remaja yang masih pelajar SMP dan SMA tentang pengetahuan stunting dan apa yang harus dilakukan, misalnya untuk makanan yang tidak fast food, kayak bisa masukkan materi gitu Bun. Misalnya kayak sekarang ini kan banyak kedai-kedai makanan yang tidak sehat. Nah, saya itu hanya saran untuk dinas terkait, terutama dinas pendidikan, untuk memantau sekolah-sekolah untuk kantin-kantin yang sehat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dipengaruhi oleh makanan. Nah, seberapa jauh keturunan juga berpengaruh stunting. Masa pendek gitu. Itu suaranya ternyata terima kasih. Ya. Sebagian terputus-putus, tapi tadi ada pertanyaan sebenarnya sebelum Bu Nesi tadi membuka acara, beliau sempat, karena di sini hadir kader-kader PKK, jadi beliau sekalian menyampaikan sedikit bekal buat tim pendamping keluarga, Bun. Jadi ternyata Bu tadi salah satu disampaikan yang ingin menikah ya, ada pelaporan setelah menikah itu. Nah itu tadi materi dari Bu Nesi ya, tapi Bu Nesinya nggak ada, mungkin Bunda bisa bantu untuk menjawab ini. Kemudian tadi kalau upaya-upaya untuk remaja juga untuk cegah stunting dari awal bagaimana, mungkin bisa dijawab oleh Bunda. Kemudian nanti ada saran akan kami sampaikan teruskan ke Dinas Kesehatan untuk memantau kantin sehat ya Bu Hevi, kalau saya tangkap seperti itu. Ya, yang tadi tidak sampai suaranya terputus. Nomor yang keempat saya nggak tercatat. Jadi mungkin yang ada dulu silakan, mungkin untuk Bunda bisa membantu menjawab Bu Nesi ini. Oke, baik Bu Hevi, cakep banget pertanyaannya ya. Jadi kepedulian kita bahwa sesungguhnya ada program Suscatin ya dari Kementerian Agama untuk para anak-anak yang mau menikah ya. Harus ada pembekalan, termasuk juga dilihat bagaimana kesehatan fisiknya, termasuk juga ada beberapa tes-tes yang harus dilakukan. Bahkan ya kalau Dokter Inong itu juga nggak ada salahnya kalau anak mau nikah tuh tes dia bebas HIV atau enggak gitu ya, untuk kebaikan anak-anak kita, dua-duanya itu pun juga harus diperiksa gitu kan. Berikutnya juga yang dilakukan secara preventif adalah satu kebijakan dari pemerintah Kota Depok, karena memang Kota Layak Anak, Ketahanan Keluarga ini sudah dilakukan pada kegiatan-kegiatan sekolah pranikah. Ini dapat top 45 dari program inovasi Jawa Barat, mendapatkan penghargaan. Belum lagi secara BKKBN sudah ikut mendukung. Terkait salah satu materinya adalah memberikan satu penyadaran kepada anak-anak terkait reproduksi, juga yang terkait dengan stunting, hingga memahamkan. Nah, yang saya tahu, saya pernah diundang oleh Dinas Kesehatan. Waktu itu suaminya Bu Eti Rohaiti ya, karena memang orang Kemenkes, beliau juga ternyata memang fenomena
Viroiti mana sekarang? anak remaja di Indonesia itu cenderung anemi, Bu. Makanya ketika kemudian orang tuanya hamil dengan kondisi makanan yang kurang sehat tadi ya, nah ini tentunya juga PKK harus bergerak gitu ya, bisa mengedukasi ke sekolah, katakanlah goes to school gaya Pokja 3 gitu ya, atau mungkin kita menyasar para orang tuanya ya. Kepada anak-anak tuh kayaknya sudah berjalan. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bagaimana anak-anak yang berkualitas itu akan melahirkan anak yang berkualitas ketika hamil dimulai dari diri mereka. Nah, ini kampanye yuk dari Pokja 3 untuk makanan yang sehat ini, mungkin kalau B2SA rada ribet gitu ya, dalam kurung B2SA gitu kan, menu makanan yang sehat untuk anak-anak remaja agar mereka nggak anemi, karena memang mereka biasanya kan diet, anak-anak remaja tuh nggak mau gendut, kemudian juga kedua sering begadang, dan itu kan termasuk malporit, mereka cilok dengan berbagai levelnya gitu, itu seringkali anak-anak remaja, belum lagi terkait dengan edukasi makan mie juga ya harus diatur dalam sebulan tuh berapa kali gitu, dan kita mencoba untuk memberikan edukasi bahwa ya sayur, buah itu adalah menjadi hal yang penting gitu. Nah ini PR kita juga Bu untuk para orang tuanya, di samping ada Pokja 1 ya, ada BKR gitu, ada pola asuh gitu. Nah ini yang sedang kami gencarkan secara pemerintah Kota Depok, mengikuti program dari pusat pun sudah berjalan, dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan ini pun juga akan terus dilakukan. Menarik ketika saya datang ke Bojongsari, itu forum anak Bojongsari, PIKR dan genrenya pun juga siap membantu. Saya katakan kepada mereka, ya udah sebagai tutor sebaya, saya bilang kalian berjalan aja, ajak anak-anak teman-temannya untuk menjadi anak-anak yang berkualitas, remaja-remaja sehat, mulai dari sekarang gitu, hingga mereka juga peduli dengan lingkungan, mereka ikut budidaya ikan, mereka menanam, dan kemudian juga memberikan edukasi kepada teman-temannya, dan mereka juga tidak merokok gitu kan pada sebagian anak-anak laki. Dan sebenarnya ini kan ada usaha kesehatan sekolah ya, UKS, walau alam jalan atau enggak, yang sebenarnya memang pernah saya juga menemukan kantin-kantin yang di sekolah negeri itu pengen nangis saya ya, pernah saya temui gitu kan, itu makanan instan, minuman instan, dan berapa banyak kalau kemudian remajanya mereka yang pada makan seperti itu tiap hari, lagi-lagi kualitas mereka akan melahirkan anak-anak yang nanti menjadi janin-janin di dalam rahimnya gitu. Nah ini adalah perhatian kita semua. Insya Allah kayaknya ini adalah siap kita mengedukasi ya. Bayangkan anak-anak berkualitas itu ya mulai dari diri kita gitu. Meskipun itu tadi anak-anak fenomena fast food pun juga di masa pandemi gampang. Padahal kalau dari sisi nilai mahal dan belum tentu sehat gitu. Lebih makanan yang kita masak sendiri. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Happy. Bunda, ada satu penanya lagi Bun, apa kita kasih kesempatan Bun? Dari Ibu Susiani dari Boponter, gimana Bun? Oke, Tanyanya ringkas ya Ibu, jawabnya nanti juga harus ringkas Bunda. Silahkan ini Bu Susiani. Sedikit lagi. Ada tadi udah kelihatan. Bu Susiani. Ya, tadi. Bu Susiani ada? Ya, sudah. Ya. Mungkin boleh sedikit Ibu. Oke, Mbak Usya mau nambahin tuh Mbak Eni. Iya, terima kasih. Jadi saya sampai terkesima mendengarkan tadi paparan Bunda, luar biasa banget ya, speechless gitu loh. Jadi Depok ternyata syarat dengan berbagai macam inovasi ya, luar biasa sekali Bunda. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan juga bisa ditiru oleh yang lainnya nanti. Mungkin sekedar sharing Bunda terkait dengan pola makan gitu ya, jajan, budaya jajan mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa gitu ya. Kebetulan kami punya pengalaman dulu sebelum di USAID Ayo Plus itu ada satu program
penyediaan makanan sehat untuk anak balita waktu itu. Jadi ternyata memang permasalahan utama kenapa masyarakat sebagian besar gitu ya, terutama mereka yang mohon maaf memang yang kurang mampu gitu jajan makanan seadanya, itu karena memang hampir tidak ada warung yang menjual makanan jajanan sehat gitu, seperti itu. Itu hasil studi kami waktu itu. Jadi makanan yang sedia itu adalah makanan yang fast food gitu ya, kemudian yang goreng-gorengan, yang lain sebagainya ya seperti itu. Dan ternyata memang tidak ada warung atau orang gitu ya yang menjual makanan sehat sesuai dengan gizi seimbang seperti itu. Jadi waktu itu kita melakukan yang disebut dengan program Kedai Balitaku. Jadi kita melatih beberapa rumah tangga orang gitu ya, laki dan perempuan yang berminat menjadi penjual makanan sehat. Di situ kita latih bagaimana membuat cemilan dan makanan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak balita waktu itu. Jadi ada standar gizinya, kemudian ada variasinya gitu ya. Menu-menu dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan memang oleh tumbuh kembang anak. Waktu itu sempat booming di beberapa lokasi di Jakarta Utara waktu itu. Mungkin sekarang kalau di searching Kedai Balitaku masih bisa ada gitu ya. Tapi kemudian kendalanya memang tidak mampu bersaing dengan makanan jajanan yang cukup murah dijual di berbagai pelosok gitu oleh makanan jajanan kaki lima dan lain sebagainya seperti itu. Nah tadi menarik banget tuh yang Dasunti Menara itu yang pasukan orange gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Seandainya sekarang itu masih disubsidi disediakan gitu, apakah mungkin dikembangkan kelompok itu juga menjadi penyedia sebagai penjual mungkin gitu ya. Jadi makanan yang sudah disiapkan untuk anak-anak yang stunting tadi itu bisa juga mungkin dikembangkan untuk dikonsumsi oleh halayak dengan cara dijual, dikemas, kemudian dikembangkan standar gizi dan lain sebagainya. Mungkin ya Bunda ya, karena Depok ini luar biasa sekali. Keren nih. Iya bagus Mbak. Ya itu aja Bunda, makasih banyak sharing aja sih. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi sih. Ayo Pokja 3 hari Jumat kita makanan sedia menu B2SA masuk makanan sehat. Saya pertama deh nanti deh yang pesen deh. Tapi enak ya. Insya Allah. Catering Pokja 3 B2SA. Allah. Ya Bu Usha, terima kasih tambahannya. Jadi Mbak Usha, kami tuh udah sampai tingkat nasional loh, juara B2SA itu. Jadi ini Mbak Eni ini pakarnya ya, karena memang beliau dari ketahanan pangan IPB, itu protein harus sekian, mineral sekian untuk anak-anak, orang dewasa, lansia. Itu kita udah pernah sampai tembus ke nasional, dan ini suatu hal yang menyehatkan. Selama ini kita juga bekerja sama dengan Persagi, untuk kemarin tuh wawasan kita untuk jangan sampai anak-anak makan makanan yang tidak teratur ini ya, tidak terukur ini dan tidak termotivasi terevaluasi, mereka menjadi potensi obesitas gitu. Betul, jadi permasalahannya kalau tidak stunting jadi wasting ya. Ya. Itu obesitas itu. Ya. Sudah ada di Tapos katanya. Biasa kalau sudah ada mungkin bisa dikembangkan di tempat lainnya, Bunda. Oke, siap. Ya, ini saya juga baru nyimak, baru perhatikan nih ternyata masih banyak bertahan. Terima kasih untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK 11 Kecamatan yang masih hadir. Tim Penggerak PKK 63 Kelurahan yang nyimak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Begitupun juga seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kota ya yang hadir bersama kita. Semoga Allah memberkahi dan memberikan ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa go kita lakukan sesuatu tuh, barangkali tuh dia appreciate tuh apa yang diusulkan bukan catering, tapi jangan lupa ya program PKK-nya tetap Bun, itu jalan tetap. Baik, punya pantun Bunda. Pantun terakhir, Pak Abu beli 5 liter BBM. Cakep. Bapak Ibu, nyok mari kita dukung 5 pilar STBM. Yeay.
Ya, terima kasih Bu Uce dan Bunda, terima kasih atas materinya, sharingnya pada kita semua. Waktu tidak terasa sudah jam 12:05, tadinya kita ingin selesai di 11:30, jadi nomornya luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, saya dan panitia memberikan apresiasi buat yang telah memberikan pertanyaan. Nanti ada sumbangan, ada door prize dari Pokja 3. Nanti nomor itunya, handphonenya silakan disampaikan ke kami. Nanti insya Allah akan ada feedbacknya. Tadi yang akan kami berikan ada 4 penanya yang akan kami berikan apresiasi, yaitu Ibu Silviana Johar ya, Ibu Lili dari Baji Timur, Silviana Johar, kemudian Ibu Siti Sadia dan Ibu Hevi. Ya, nanti ada kejutan. Ya, terima kasih. Kalau nggak salah mau dikasih pulsa Ibu Hevi, buat ibu-ibu. Ya, insya Allah semangat terus. Insya Allah kita bisa berbuat kebajikan buat Depok. Nah, kita siap lomba itu ya, buat ini ya. Mau lomba etnik apa BDSA ya? Lomba etnik tanggal 16 Maret di Bandung. Ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada perubahan ya. Baik, sebelum saya akhiri, saya simpulkan sedikit bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan intervensi dari faktor-faktor determinan, yang itu faktor lingkungan yang berhubungan dengan sanitasi. Penyediaan air minum dan sanitasi adalah suatu yang layak harus segera diupayakan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di Kota Depok ini. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan untuk proses perubahan di masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan masyarakat yang mandiri. Yang ketiga, mewujudkan akses sanitasi yang baik, berkontribusi untuk penurunan stunting. Adalah tanggung jawab kita semua. Kita Depok ini mempunyai kader PKK yang 25.000, mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk penurunan stunting di Kota Depok. Terus semangat semua kader, insya Allah kita bisa bertemu sama bidang yang lain yang lebih bermanfaat, yang membawa keberkahan untuk kita sendiri dan untuk masyarakat Kota Depok. Demikian saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Baik kasih Ibu-Ibu semua, terima kasih juga Bunda. Saya tutup, kita akhiri kegiatan webinar sosialisasi STBM pada hari ini. Kita bergerak bersama dari Depok untuk Indonesia sehat. Terima kasih, sepakat kita semua bergerak bersama. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada seluruh partisipan yang sampai jam 12:07 masih tetap ada di laptop dan di HP-nya masing-masing. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas segala perhatiannya. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya. Kamu sih, Mbak Uce. Sama-sama. Ada juga dari PPJ ya, ada juga dari. Terima kasih Bunda. Semuanya luar biasa, Masya Allah, berkah. Amin, 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 amin. Sehat semuanya, sehat-sehat semua Bunda. Amin. Foto. Semua sudah. Foto semua. Sehat, Bu. Betty ada di sini juga. Foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Kampung Melayu ke rumah Bu Ipul. Semuanya I love you full. Apa ya pantunnya? Pantunnya nggak ada lagi nih Bang.